Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Aris di kegiatan pembelajaran 2. Materi kita kali ini yaitu program linear dan model matematika. Tujuan pembelajaran pada kegiatan 2 ini supaya kalian mampu membuat model matematika soal yang berkaitan dengan program linear, menentukan daerah penyelesaian program linear, menentukan nilai optimum masalah program linear yang berkaitan dengan masalah kontekstual sehari-hari. Untuk uraian materinya, program linear adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum di sini ada nilai maksimum atau minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Secara umum, program linear terdiri dari dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Apa yang dimaksud dengan fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi, sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, yaitu dimaksimumkan atau diminimumkan. Dalam program linear ini, batasan-batasan atau kendala-kendala yang terdapat dalam masalah program linear diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk rumus matematika yang disebut model matematika. Cara menyelesaikan permasalahan nyata dengan model program linear dua variabel, yaitu harus mengetahui cara memodelkan matematika dan menentukan nilai optimum bentuk objektif. Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Program linear adalah suatu program yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah optimasi, misalkan di bidang ekonomi, industri, perdagangan, dan sebagainya. Model matematika adalah suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Masalah-masalah yang hendak diselesaikan dengan program linear terlebih dahulu diterjemahkan menjadi model matematika dengan variabel-variabel X dan Y. Contoh, seorang siswa dapat memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat sebagai berikut. Ini contohnya, tak merubah sebuah kalimat menjadi model matematika. Jika memenuhi syaratnya, nilai matematika lebih dari 6, berarti lebih dari 6. Nah, ini namanya model matematika. Kemudian yang kedua, nilai fisika minimal 7. Minimal berarti paling kecil 7, lebih kecil atau nilai fisika lebih kecil atau sama dengan bukan lebih kecil ya, minimal lebih besar atau sama dengan 7. Berarti nilai matematika minimal 7, lebih besar atau sama dengan paling tidak itu 7. Dinyatakan memenuhi syarat jika masuk jurusan IPA. Syarat yang ketiga, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh matematika matematika plus fisika tidak boleh kurang dari
tidak boleh kurang dari 13. Berarti 12 boleh nggak boleh. Berarti lebih dari atau sama dengan 13. Nah ini, jadi buatlah model matematika sebagai seorang siswa sebagai syarat seorang siswa bisa ke jurusan IPA. Nah ini model matematikanya. Oke, soal yang kedua. Seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe, yaitu RS dan RSS. Luas tanah tipe RS 100 meter persegi dan luas tanah tipe RSS 80 meter persegi. Sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang dan sebuah rumah tipe RSSS dikerjakan oleh 3 orang, sedangkan tenaga kerja yang tersedia 450 orang. Rumah itu akan dijual dengan keuntungan 1 juta untuk 1 unit RS dan 750.000 untuk 1 unit RSS. Buatlah model matematika dan tulislah labanya. Oke, berarti kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Tadi misalkan RS itu X, kemudian RSS nya itu adalah Y. Nah di sini luas tanahnya seluruhnya 10.000. Berarti untuk RS nya itu 100, RSS nya 80. Berarti 100 X ditambah 80 Y, luasnya kurang dari atau sama dengan 10.000. Kemudian pekerjanya tipe RS 5 orang, berarti 5X ditambah 3Y lebih kecil atau sama dengan jumlahnya yang tersedia 400. Jadi nggak bisa menyediakan lebih dari ini, kurang bisa. Nah ini 450 orang. Rumah akan dijual dengan keuntungan. Nah ini labanya. Oke, labanya untuk laba untuk model matematikanya berarti 1 juta untuk model RS ditambah 750 Y untuk model. Oke, ini adalah membuat model matematika dan menulis laba dalam bentuk X dan. Oke, kita lanjutkan nilai optimum bentuk objektif. Nilai optimum bentuk objektif atau fungsi objektif atau fungsi tujuan adalah bagian dari model matematika yang menyatakan tujuan fungsi sasaran yang ingin dicapai dari suatu persoalan program linear. Bentuk objektif atau tujuan dinyatakan dalam AX, ya, dinyatakan dalam AX plus BY atau F, XY sama dengan AX plus BY. Ini adalah fungsi tujuan bentuk objektif. Dari bentuk ini akan dicari nilai optimum. Nilai optimum itu dari maksimum dan minimum. Yang A, metode uji titik pojok. Nah, ini kita menggunakan metode titik pojok. Nilai optimum berbentuk objektif AX plus BY adalah nilai tertinggi maksimum atau nilai terendah minimum dari AX plus BY atau X, Y anggota himpunan penyelesaian. Nah, sebagai contoh, tentukan nilai maksimum dari 2X
plus 3Y. Nah, ini yang disuruh mencari nilai maksimumnya dari 2X dan 3Y. Otomatis kita harus tahu ini nilai X dan Y-nya. Y anggota bilangan cacah yang memenuhi sistem pertidaksamaan. X plus Y kurang dari atau sama dengan 3, X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 4. X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita jawab. Misalkan kita tentukan dulu titik-titik koordinatnya. Ini dua buah pertidaksamaan. Yang pertama X plus Y kurang dari atau sama dengan. Nah, seperti yang pertemuan pertama, untuk membuat grafik kita rubah ke persamaan. Nah, dimisalkan yang pertama, misal X nya sama dengan 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 3, Y sama dengan 3, maka titik koordinatnya 0,3. Kemudian yang kedua, Y dimisalkan 0, berarti X plus 0 sama dengan 3, X sama dengan 3, makanya sehingga titik koordinatnya adalah 3,0. Sekarang yang kedua, nah, X plus 2Y sama dengan 4. Nah, yang pertama, misal X nya 0, makanya di sini 0 kita substitusikan, 2Y sama dengan 4, 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 2. Nah, sehingga titik koordinatnya adalah 0,2. Yang kedua, misal Y sama dengan 0, sehingga X tambah 2 dikali 0 sama dengan 4, X ditambah 0 sama dengan 4, X sama dengan 4, sehingga titik koordinatnya adalah 4,0. Langkah selanjutnya, jika sudah diketahui titik-titik koordinatnya, nah, sekarang kita menggambar koordinat kartesiusnya. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik koordinat pertama adalah 0,3. Bismillah. Ini 3-nya. Titik koordinat kedua 3,0. Baru kita gambar. Aja dicari pasnya. Oke, apa dulu ya? Oke. Gambar ulang lagi. Kita gambar ulang lagi. Oke,
langsung aja kita buat ini angka 3, 0,3 ya. Di sini 3,0. Kemudian yang berikutnya 0,2 dengan 4,0. Nah, di sini kita gambarkan. Oke, kira-kira aja di sinilah 0,2 di sini, kemudian 4,0 di sini. Oke, ini adalah gambar grafiknya. Oke, kita perhatikan sekarang kita mencari daerah penyelesaiannya, DB-nya, daerah penyelesaian, bukan Dewi Persik ya, daerah penyelesaian. Ingat, jika tandanya lebih kecil atau sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya itu yang mengandung 0,0. Nah, diperhatikan yang ini, 0,0, perhatikan ini. Oke, sorry yang ini. Garis yang merah ini. Nah, sekarang ini juga. Oke, berarti mana titik yang digunakan? Ini berarti ada titik-titik kendalanya di sini. Nah, ini. Nah, titik-titik kendalanya yang pertama adalah 0,2. Kemudian yang kedua ada 0,0. Kemudian yang ketiga ada 3,0. Ada satu titik yang belum diketahui, yaitu perpotongan antara dua bertidaksamaan. Nah, cara mencari yaitu dengan cara menggunakan metode substitusi. Substitusi dari mana? Dari dua soal ini. Pertidaksamaan X plus Y lebih kecil atau sama dengan 3. X plus Y lebih kecil atau sama dengan 3. Dan yang kedua, X plus Y 2Y lebih kecil atau sama dengan 4. X plus 2Y lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, kita rubah dulu ke dalam persamaan. X plus Y sama dengan 3, X plus 2Y sama dengan 4. Nah, kita substitusikan, kita eliminasi dulu X-nya. Y dikurangi negatif 2Y, kita untuk mencari titik potongnya ini, yaitu negatif Y sama dengan negatif 4. Y sorry, ini bukan 0 ya, 3. Berarti di sini negatif 1, Y sama dengan 1. Nah, Y nya sama dengan 1, kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. X plus Y sama dengan 3. X plus Y sama dengan 3. X plus 1 sama dengan 3. X sama dengan 2. Nah, ternyata titik potongnya di sini adalah 2,1. Nah, berarti sudah kita ketahui di sini adalah 2,1. Nah, inti dari pertanyaannya di sini adalah tentukan nilai maksimum dari ini. X-nya sudah diketahui, 2X plus 3Y. 2X plus 3Y.
untuk mencari nilai maksimum dari 2x plus 3y dari titik-titik yang sudah di ini. Kita substitusikan satu persatu. Misalkan yang pertama yaitu 0,2. Nah, x nya 0, y nya 2, berarti 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 6. Yang kedua di sini 0,0. Lalu yang ketiga 3,0. Kemudian yang keempat adalah 2,1. Oke, kita perhatikan, kita selesaikan satu persatu. 0,0 berarti 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 ya sama dengan 0. Kemudian yang ini 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6. Kemudian yang ini 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 7. Nah, dari hasil-hasil ini, karena pertanyaannya yang diminta adalah nilai maksimum, mana yang merupakan nilai tertinggi, nilai tertingginya adalah 7, sehingga sehingga nilai maksimum adalah 7 dengan himpunan penyelesaiannya 2,1. Oke, soal yang kedua, tentukan nilai minimum. Nah, kita menentukan nilai minimum dari 3x plus 2y dari sistem pertidaksamaan. Nah, ini ada 2, x plus 2y lebih besar dari 6. X plus 2y lebih besar atau sama dengan 6 dengan 2x plus y lebih besar atau sama dengan 6 juga, dengan syarat x lebih besar, berarti nilai x nya tidak negatif, jadi sudah pasti positif kalau syaratnya seperti ini. Nah, langkah pertama seperti yang awal pertemuan pertama, kita rubah semua ke bentuk persamaan. X plus 2y sama dengan 6, 2x plus y sama dengan 6. Kalau sudah, kita mencari titik koordinatnya masing-masing. Langkah kedua, oke, mencari titik koordinatnya berarti satu persatunya. Nah, jika x nya dimisalkan 0, maka 0 plus 2y sama dengan 6, y sama dengan 3. Makanya titik koordinatnya adalah 0,3. Yang kedua, jika y nya sekarang yang dimisalkan 0 dan tetap yang persamaan 1 ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke, ini kita pasti pakai yang persamaan 1. X plus 2 dikali 0 sama dengan 6, x sama dengan 6, makanya titik koordinatnya adalah 6,0. Yang kedua, ganti warna biru, ini untuk persamaan 2. Jika x nya sama dengan 0, maka 2x
2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Titik koordinatnya 0,6. Sekarang jika Y nya sama dengan 0, berarti 2X ditambah 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Maka titik koordinatnya 3,0. Kemudian kita tentukan titik potongnya dua persamaan ini. Titik potong dari dua buah persamaan, kita bikin garis dulu. Supaya rapi, kita buat garis pembatas. Kita tentukan titik potongnya dari ini ya, X plus langkah ketiga. Ini titik potongnya. X plus 2Y sama dengan 6. 2X plus Y sama dengan 6. Nah, ini belum ada variabel yang sama, kita mau hilangkan X nya, berarti ini dikali 2, ini dikali 1. 2X plus 4Y sama dengan 12. 2X plus Y sama dengan 6. Baru kita kurangi 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 2. Y nya sudah ketemu 2, kita substitusikan ke salah satu persamaan, kita pakai yang atas saja. X plus 2Y sama dengan 6, berarti X plus 2 dikali 2 sama dengan 6. X plus 4 sama dengan 6. X sama dengan 2, sehingga titik koordinatnya adalah 2,2. Nah, sekarang kita tinggal menggambar koordinatnya, kartesiusnya. Oke, yang pertama di sini 0,3 dengan 6,0. 0,3 apa di sinilah dengan 6,0. Ini adalah 0,3, di sini 6,0. Kemudian yang kedua, warna biru ini 0,6 dengan 3,0. 0,6 dengan 3,0 di sini. Oke. Ini adalah 0,6, di sini 3,0. Di sini ada titik potongnya, tadi sudah ketemu, yaitu 2,2. Nah, sekarang kita tinggal lihat arsirannya. Karena tandanya lebih kecil, dia DP nya adalah yang ada 0,0-nya di sini. Oke, sini yang merah ini. Oke, dan yang biru kita mencari nilai minimumnya. Nah, ternyata yang ada daerah mana yang ada warna biru dan warna merahnya. Di sini warna biru aja, berarti nggak masuk. Di sini warna merah aja. Nah, di sini daerah inilah yang menjadi DP-nya. Berarti kita tentukan titik-titik kritisnya ada ini 1, 2, 3, 4. Titik kritisnya yang pertama adalah 0,3.
Nah, langsung aja kita hitung. Tadi coba kita lihat soalnya 3x plus 2y dari 3x plus 2y dari ini ya. Nah, x nya 0, y nya 2, berarti 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Titik yang kedua adalah 0,0. Berarti ya nilainya 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0, 0. Kemudian di sini ada lagi 3,0. Berarti di sini 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 0 dengan 9. Dan ada lagi 2,2. 3 dikali 2 ditambah 2 kali 2, 6 tambah 4, 10. Oke, kita tinggal menggambarkan titik koordinatnya. Nah, ini tarik ke atas lagi. Nah, yang merah 0,3 dengan 6,0. Kita cari sini. Nah, anggap aja sini kira-kiranya. Langsung garis saja biar lurus. Kira-kira sini aja lah. Kemudian yang warna biru 0,6 dengan 3,0. Anggap aja 0,6 dengan 3,0 di sini. Nah, oke. Di sini ini 0,3, di sini 0,0, di sini 6,0, di sini 3,0, di sini 0,6, dan di sini 2,2. Oke, untuk mencari arsiranya kita lihat soalnya kembali. Karena di sini lebih besar semua, maka DP-nya di daerah yang tidak ada 0,0-nya, yang jauh dengan 0,0. Kita cek satu persatu. Jika yang merah berarti arsirnya ke atas, arsirnya ke atas. Ini warna merah. Yang warna biru juga ke atas. Oke, kalau sudah kita cari mana yang ada biru dan ada merah, ternyata di daerah ini. Daerah ini berarti titik-titiknya adalah 0,6, kemudian ada 2,2, ada lagi 6,0. Kita substitusikan ke soal. Apa yang diminta? Nilai minimum dari 3x plus 2y di sini. Nilainya yang diminta adalah 3x plus 2y. Ya, tinggal kita substitusikan saja. 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 6 sama dengan 12. Yang ini 3 kali 2 ditambah 2 kali 2, 10. Yang ini 6. Sorry. Yang ini 3 dikali 6 ditambah 2 dikali 0 dengan 18. Mana nilai yang paling sedikit? Nilai yang paling sedikit adalah ini. Di himpunan penyelesaiannya adalah pada 2,2. Kenapa 2,2? Karena pada saat titik ini nilainya paling sedikit. Nilainya 2, nilai y-nya 2 juga. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan untuk menyelesaikan permasalahan program linier.
Langkah-langkahnya untuk menyelesaikan soal program linear adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, mengubah soalnya ke dalam bahasa matematika dan buatlah model matematika yang terdiri atas sistem pertidaksamaan. Ingat, sistem berarti terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan, dan fungsi objektif AX plus B yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan. Yang B, gambar daerah himpunan penyelesaian pada diagram kartesius. Kemudian yang ketiga, menentukan titik-titik sudut daerah himpunan penyelesaian, kemudian menentukan nilai optimumnya baik dengan tabel maupun garis selidik. Nah, contoh. Oke. Kita jawab. Seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan pria. Berarti ada dua macam variabelnya, yaitu sepatu wanita, yang kedua sepatu pria. Nah, misalkan sepatu wanita kita misalkan dengan X, sepatu prianya kita misalkan dengan Y. Harga beli sepasang sepatu pria 20.000 dan sepasang sepatu wanita 30.000. Oke, harga X sepatu wanita tadi adalah 30.000, harga Y 20.000. Modal yang tersedia 2.400.000. Keuntungan untuk sepasang sepatu pria 4.000 dan sepatu wanita 5.000. Modalnya modal tadi 2.400.000. Oke, nah sekarang kita buat model matematikanya. Oke, model matematika. Jadi di sini akan membeli tidak lebih dari 100 pasang, berarti X plus Y. Nah, karena kan berarti sepatu wanita ditambah sepatu pria tidak lebih, berarti nggak boleh lebih, kurang boleh, berarti kurang dari atau sama dengan 100. Nah, kemudian harga beli sepasang sepatu 20.000 dan sepatu wanita 30.000. Berarti di sini wanitanya dulu 30.000 X. Nah, harganya sepatu wanita ditambah 20.000 Y itu tidak lebih atau kurang dari atau sama dengan 2 modal tadi. Nah, 2.400.000. Selanjutnya, keuntungan sepatu pria 4.000, sepatu wanita 5.000. Keuntungan berarti untung 5.000 X ditambah 4.000 Y. Nah, ini berapa? Nah,
matematikanya, buatlah model matematikanya. Berarti ini yang A, oke. Kita lanjutkan, gambarlah DP-nya atau HP-nya. HP-nya di mana? HP-nya di kamar atau di rumah, bukan HP ya, handphone, bukan handphone tapi himpunan penyelesaian. Kita buat himpunan penyelesaiannya. Oke, sekarang yang B. Himpunan penyelesaian. Kita lihat model matematikanya. Berarti kita buat dua pertidaksamaan ini menjadi sebuah persamaan. Berarti yang pertama X plus Y sama dengan 100. Kemudian yang kedua 30.000 X plus 20.000 Y sama dengan 2.400.000. Ini masih kita bisa sederhanakan supaya nggak terlalu banyak ngitungnya. Ini nolnya dicoret 3, di sini juga 3. Sekali 4 4, di sini juga 4, di sini juga 4. Jadinya tinggal 3x ditambah 2y sama dengan 240. Nah, ini langkah pertama untuk menentukan himpunan penyelesaian. Jika sudah seperti ini, kita menentukan titik koordinatnya, titik koordinat masing-masing ya. Menentukan titik koordinat. Kita pakai yang dulu. Yang pertama, persamaan pertama X plus Y sama dengan 100. Nih, misal X sama dengan 0, berarti 0 ditambah Y sama dengan 100, Y sama dengan 100. Berarti titik koordinatnya adalah 0,100. Dan yang kedua setelah X nya dimisalkan 0, sekarang gantian Y nya. X ditambah 0 sama dengan 3x plus 2y sama dengan 240. Nah, sekarang kita misalkan. Misal x sama dengan 0. Berarti 3 dikali 0 kita substitusikan, 2y sama dengan 240. 2y sama dengan 240. Y sama dengan 120. Sehingga titik koordinatnya 0,120. Kita lanjutkan. Misalkan Y nya sama dengan 0, berarti 3x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 240. 3x sama dengan 240, X sama dengan 80. Sehingga titik koordinatnya 80,0. Jika sudah seperti ini, nah seharusnya kita mau menggambar koordinatnya, tapi kita tentukan titik potong antara dua persamaan ini. Geser ke atas. Kita masih warna merah aja. Nomor 3. Nomor 3.
menentukan tipot atau titik potong antara dua persamaan. Mana dua persamaannya? Nih, tak kopikan aja ya. Kita copy, kita pindah ke bawah. Oke, kita geser. Oke. Nah, sekarang yang ini kita hapus saja karena sudah kita sederhanakan. Yang ini kita geser ke atas. Ini sebagai persamaan 1, ini sebagai persamaan 2. Nah, kita lakukan dengan menggunakan eliminasi. Eliminasi artinya adalah menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, persamaan satunya X plus Y sama dengan 100, persamaan 2-nya 3X plus 2Y sama dengan 240. Kita tentukan dulu variabel mana yang kita mau hilangkan, terserah kalian. Oke, kita hilangkan yang Y saja. Nah, supaya hilang bagaimana? Otomatis koefisiennya harus sama dari variabel ini. Bagaimana caranya supaya sama? Ya dikalikan. Supaya jadi 2 ini kali berapa? Ini kali 2. Supaya jadi 2 ini kali berapa? Kali 1. Nah, langsung masukkan E kali 2 ya 2X. E kali Y kali 2 ya 2Y. 100 kali 2 200. Nah, sekarang di sini 3X ditambah 2Y sama dengan 240. Nah, di sini kita kurangi. Untuk menghilangkan kan kita kurangi 2 dikurangi 3 ya negatif X. 200 kurangi 40 negatif 40, berarti X sama dengan 40. X nya sudah ketemu 40, kita mau mencari Y nya bagaimana? Dengan metode substitusi, mengganti X nya. Substitusikan X sama dengan 40 ke, terserah mau persamaan 1 atau persamaan 2, sama saja ke persamaan 1. Kita belajar persamaan 1. E plus Y sama dengan 100, berarti 40 ditambah Y sama dengan 100. Y sama dengan 100 dikurangi 4, bisa ke atas lagi. Y sama dengan 60. Oke, jadi tipotnya adalah 40,60. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita menggambar koordinat kartesiusnya. Kita kasih garis supaya jelas batasannya. Baru sahabat. Oke. Bisalah kita cari titik-titik krusialnya. Nah, di sini aja. Oke. Nah, kita gambar koordinat kartesius. Oke, set. Nah, yang pertama warna hijau itu 0,100 anggap aja, dan 100,0 anggap aja lah di sini. Kita bikin di sini. Yang terlalu sorry.
ya. 0,100 dengan 100,0. Oke. 0,100 dengan 100,0. Kemudian yang biru untuk yang warna biru titik koordinatnya 0,120 dan 80,100. Berarti 0,120 sini. Oke. Nah, di sini kita tuliskan 0,120 dan apa nih yang warna biru 80,0. Kemudian tadi titik potongnya dapat 40,60. Nah, titik potongnya di sini dapat 40,60. Oke, kita lihat pertidaksamaannya untuk menentukan DP-nya. Persamaannya tandanya lebih kecil, berarti kalau lebih kecil itu di daerah yang ada 0,0-nya. Kita dari yang hijau 0,0-nya. Perhatikan ini. Kalau diarsilkan ini hijau, yang hijau kita arsil. Lanjutkan untuk yang warna biru. Nah, karena lebih kecil berarti cari yang ada 0,0-nya. Larinya arsilnya ke daerah yang ada 0,0-nya. Oke, kita mau cari, berarti kita mau cari daerah yang arsirannya ada dua, biru sama hijau. Nah, di mana? Nah, ini daerahnya sekitar ini. Sekitar di sini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang yang ditanyakan kan di sini ini yang B ya. Ada berapa pasang masing-masing jenis yang harus dibeli dan dijual agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Nah, berapa sepatu yang dibeli laki-laki dan perempuan? Ini yang B ya. Ini jawaban yang B. Yang B terkait dengan grafiknya. Kemudian yang C, keuntungan maksimumnya sekarang. Berapa jumlah sepatu yang dibeli agar hasil maksimum atau untungnya memperoleh untung maksimum. Di sini ada 4 kendala atau 4 titik, 0,100, 80,0 dan 40, tulis satu persatu lagi. 0,100, kemudian ada 80,0 dan ada 40,60. Diperoleh dari mana saja ini 0,100 di sini, 80,0 di sini. Nah, sekarang dari jumlah-jumlah ini mana yang memperoleh nilai maksimum atau untung sepatu perempuan berapa, laki-laki berapa, dan untungnya itu untung maksimum paling banyak. Oke. Nah, kita tinggal masukkan aja tadi sepatu perempuan berapa untungnya, laki-laki berapa untungnya. Nah,
dari sini. Ini kita copy untuk mencari untung maksimumnya. Sorry. Oke, kita geser. Nah, oke, kita masukkan satu persatu. Yang pertama adalah 0,100. Maksudnya tidak membeli sepatu perempuan tapi membeli sepatu laki-laki sebanyak 100 pasang. Tadi kan jumlahnya tidak lebih dari 100 pas ini, berarti tinggal kita hitung kira-kira untungnya berapa. Berarti 5.000 dikali 5.000 dikali 0 ditambah 4.000 dikali 100. 5.000 kali 0 ya 0, 4.000 kali 100 ya 400.000. Jadi kalau nggak beli sepatu perempuan, hanya belinya sepatu laki-laki, untungnya 400.000 nih untungnya. Kemudian yang kedua 80,0. Jadi enggak beli sepatu perempuan 80 dan tidak membeli sepatu laki-laki, untungnya berapa? Kita hitung 5.000 dikali 80 ditambah 4.000 dikali 0 berarti 40 tuh 2, 3, 4 sama 400.000. Ternyata untungnya sama. Nah sekarang yang ketiga, penjual itu membeli 40 sepatu perempuan dan 60 sepatu laki-laki. Kira-kira untungnya berapa? Mari kita masukkan 5.000 dikali 40 ditambah 4.000 dikali 60 sama dengan 20 tambah 04 tuh 2, 200.000 ditambah 24 tambah tuh 234. Nah, berapa? 440.000. Nah, mana yang paling banyak untungnya? Untungnya yang banyak ini adalah maksimumnya di sini. Berarti untuk jawaban yang C di sini, pertanyaan yang C di sini, berapa pasang masing-masing jenis yang harus dibeli agar penjual memperoleh keuntungan maksimum? Nanti di sini jadi jumlah sepatu harus dibeli pedagang agar untung maksimum adalah 40 pasang sepatu wanita dan 60 pasang sepatu pria. Nah ini kemudian pertanyaan yang D di sini, berapa keuntungan maksimumnya? Nah, D berapa untung untung maksimumnya dari berapa kalau 40 pasang sepatu wanita dan 60 pasang sepatu wanita? Nah, tadi untungnya adalah 440.000 rupiah. Oke, ini adalah menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan program linear. Semoga
Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jika masih belum paham, lihat kembali videonya dari awal, dan jika masih tetap belum paham, silahkan bertanya kepada Pak Guru.